Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih. Khusus pada hari ini, pada misa kedua hari ini, untuk anak-anak yang belum menerimakan komuni, jadi untuk anak-anak yang belum menerima sakramen komuni, mohon untuk tidak maju ke depan, tapi nanti setelah selesai semua komuni dari para pastor dan prodiakon, nanti terakhir mohon anak-anak ke gerbang, ke pintu utama gereja dan nanti berbaris dan akan menerima berkat khusus dari pastor di depan sini. Jadi nanti anak-anak tidak perlu untuk maju menerima berkat dari prodiakon, langsung saja ke belakang nanti berbaris setelah semua selesai komuni, lalu maju ke depan bersama-sama anak-anak yang lainnya. Demikian untuk pemberitahuan. Mari kita menjaga keheningan untuk mempersiapkan perayaan Ekaristi. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Kita awali perayaan Ekaristi kita pada pagi hari ini dengan lagu pembuka dari Mada Bakti nomor 172. 172. Hatiku gembira, haleluya, karena Tuhan mendatangi umat-Nya. Oh gembira hatiku, haleluya,
pada perayaan Ekaristi pagi hari ini, bersama dengan Serikat Kepausan Anak dan Remaja Misioner, sekami Paroki Kristus Raja Andalas, kita bersyukur atas 45 tahun usia kelompok pendampingan iman anak-anak di paroki kita ini. Juga kita bersyukur bersama dengan Febianti Bahrun atas terkabulnya kesetiaan dalam doa novena 3 kali Salam Maria. Kita juga memohon kesembuhan untuk para saudari dan saudara kita Barnabas Bota dan Anselmus Ajimus Pare. Kita mengenang dan mempersembahkan kebahagiaan kekal Helena Lince Sijaya yang dipanggil Tuhan 40 hari yang lalu, dan juga untuk Mama atau Oma Maria Teresia panggil Tuhan 100 hari yang lalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudari-saudara yang terkasih, bersama dengan seluruh gereja, hari ini kita merayakan hari Minggu biasa yang ke-27. Manusia diciptakan bukan semata-mata untuk mengukir prestasi dan menguasai alam semesta, tetapi terutama dan pertama-tama untuk menaruh cinta kasih dalam dirinya yang kemudian dibagikan kepada sesama. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dalam kesetaraan untuk mengembangkan cinta kasih itu, teristimewa dalam lembaga hidup perkawinan. Allah pula memberkati perkawinan dengan kehadiran anak-anak yang dalam Injil hari ini mendapatkan tempat istimewa di hati Tuhan Yesus. Mari kita mohon supaya para saudari dan saudara yang hidup dalam perkawinan maupun mereka yang sedang mempersiapkan diri boleh semakin memurnikan cinta, memurnikan kasih dan sayang satu dengan yang lain. Dan juga kita mohon agar Allah senantiasa memberkati anak-anak yang datang kepadanya. Saudari dan saudara, marilah mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Bersama-sama, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah menciptakan manusia dan alam semesta dengan cinta kasih-Mu. Singkirkanlah ketegaran dan kesombongan kami, agar benih-benih cinta kasih yang telah Kau tanam dalam hati kami dapat berkembang dan berbuah. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Kejadian. Beginilah firman Tuhan Allah. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja.
Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Maka Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi bagi dirinya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika manusia itu tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambilnya dari manusia itu, dibangunlah oleh Tuhan Allah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia telah diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita seumur hidup
Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, untuk waktu yang singkat, Yesus telah direndahkan di bawah malaikat-malaikat. Tetapi oleh derita kematiannya, Ia telah dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Dan berkat kasih karunia Allah, Yesus mengalami maut bagi semua orang. Memang sesuai dengan keadaan Allah, Allah menjadikan segala sesuatu bagi dirinya dan mengantar banyak orang kepada kemuliaan. Maka sudah sepatutnya Ia pun menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Dia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan semua berasal dari yang satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebutkan mereka saudara. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi hendak mencobai Yesus. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah seorang suami menceraikan istrinya? Tetapi Yesus menjawab kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu Yesus berkata kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah maka Musa menulis perintah itu untuk kamu. Padahal pada awal dunia Allah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Karena itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika sudah tiba di rumah, para murid bertanya lagi tentang hal itu kepada Yesus. Lalu kata Yesus kepada mereka, siapa saja yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina terhadap istrinya itu. Jika si istri menceraikan suaminya lalu kawin dengan laki-laki lain, ia berzina. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Melihat itu, Yesus marah dan berkata kepada mereka, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan halang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti inilah
yang memiliki kerajaan Allah. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudari-saudara yang terkasih, adik-adik semua, selamat pagi. Karena hari ini katanya ulang tahunnya Sekami Andalas, pastor mau dengar suara anak Sekami. Selamat pagi. Lebih keras lagi, selamat pagi. Yang sangat bahagia mendengar suara anak-anak dalam gereja. Masa depan Paroki Andalas cerah. Ya, gereja kita buat besar-besar begini 10-15 tahun. Kalau tidak ada yang isi, ya mau bagaimana lagi. Mengawali homili ini saya mau mengajak semua, terutama Bapak Ibu, langkah pertama coba cek kiri dan kanannya apakah duduk dengan pasangannya. Suster, tidak usah tole-tole suster. Para prodiakon tidak usah tole-tole. Coba langkah pertama, toleh kiri dan kanan, apa benar duduk dengan pasangannya? Wah, mati menjak. Saya tanya lagi, apa semua duduk dengan pasangannya? Yang belum, jam Tommy juga cari-cari. Itu langkah pertama. Langkah kedua, yang duduk dengan pasangannya, pandang pasangannya sekarang juga. Ayolah, nggak usah malu-malu. Ini rumah Tuhan. Ya, Tuhan memandang kita dan pandangan Tuhan itu harus tergambar dari cara Anda memandang pasangan. Coba pandang pasangannya. Lihat, apakah masih sama seperti waktu duduk di depan altar Tuhan? Masih sama? Ya, yang pengantin baru pasti masih sama. Ya, pengantin baru tapi sudah lama, ya pasti sudah mulai ya mengkerut-kerut sedikit. Ya. Langkah ketiga, pandang dan katakan I love you. Tojeng aneh, tojeng. Saya tidak main-main ini. Ayolah, pandang pasangan Anda, coba lihat. Ya, saya perhatikan ini ada bapak-bapak yang begini terus. Ada Tommy juga, mamanya. Coba pandang. Perhatikan baik-baik, lalu katakan I love you. 1, 2, 3. I love you. Kalau mau ditambah-tambah juga boleh. Mah. Langkah keempat, pertanyaan orang Farisi saya tanyakan kepada Bapak Ibu yang hidup dalam perkawinan. Apakah boleh menceraikan pasangan Anda dengan alasan apapun? Wih, ragu-ragu, pastor, mereka ragu-ragu menjawab. Sekali lagi saya tanya, apakah boleh menceraikan pasangan dengan alasan apapun? Dengan demikian homili selesai. Tetapi sebagai tanggung jawab, saya mau mengajak kita bermenung tentang apa yang dimaksudkan oleh Yesus dengan tidak boleh menceraikan pasangannya. Sejak awal mula Allah menghendaki supaya manusia hidup dalam perkawinan. Bahwa kemudian ada yang memilih hidup sendiri, ada dua hal. Untuk kerajaan Allah, ya, dan juga ada yang memilih hidup sendiri mungkin karena nasib atau karena passamami, ya itu urusan masing-masing. Ya, ada yang bilang pastor itu jomblo berkualitas. Saya bilang sorry bro. Kami para pastor, suster, frater itu bukan jomblo. Jomblo itu nasib, single itu pilihan. Wes. Betul apa tojeng? Ya.
Sejak awal mula Allah menghendaki supaya manusia hidup dalam lembaga perkawinan. Dan ketika manusia diciptakan, Ia menciptakan manusia laki-laki dan perempuan setara. Dan sejak zaman dahulu kala, sejak awal mula dunia diciptakan, kehendak Allah tidak berubah. Ia menghendaki adanya kesatuan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan perkawinan yang kudus, luhur, dan mulia. Di dalam ikatan perkawinan, laki-laki dan perempuan itu memiliki martabat yang sama, posisi yang sama. Untuk itulah kitab Kejadian menggambarkan dengan sangat indah. Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Bapak Ibu yang punya pasangan, langkah kelima. Pandang lagi pasangan Anda. Katakan sama dia, inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Dari semua gombalan yang pernah Bapak Ibu keluarkan sama pasangan, ya, juga yang mau hidup dalam lembaga perkawinan, saya kira kata-kata kitab suci itu adalah gombalan yang lebih di atas segalanya. Maka pandanglah dia. Selain mengatakan I love you bercubi-cubi dan I love you so much semua, katakanlah juga engkaulah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Saya kasih 5 detik. 1. Jangan lihat saya, lihat pasangannya. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah. Nanti lanjut di rumah. Gaya bahasa yang puitis dari kitab Kejadian ini mengingatkan kita bahwa kesatuan antara suami istri adalah harga mati. Ia diciptakan setara untuk saling melengkapi, menerima kelebihan dan juga kekurangan yang ada pada diri masing-masing. Ia diciptakan dari tulang rusuk, bukan tulang kaki, bukan juga tengkorak kepala. Ia diciptakan dari tulang rusuk, sebuah perbandingan atau analogi yang begitu kuat untuk mengatakan bahwa pasanganmu, suamimu atau istrimu diciptakan dari bagian tubuh yang sangat dekat dengan hatimu. Tulang rusuk itu berfungsi melindungi komponen-komponen utama, ya, spare part yang ada di dalam sini. Maka tugas Anda sebagai pasangan suami istri melindungi pasangan Anda. Diciptakan dari tulang rusuk berarti bahwa sepasang suami istri tidak hanya memiliki kedekatan secara fisik seksual, tetapi terutama kedekatan secara psikis dan terutama spiritual. Kedekatan spiritual inilah yang harus dibangun antara suami dan istri. Kedekatan secara spiritual di mana kedua orang, laki-laki dan perempuan yang memutuskan untuk hidup dalam perkawinan, saling mendoakan, saling mendukung, saling menolong, dan saling mencintai, mengasihi satu dengan yang lain. Saudari-saudara yang terkasih, dalam Injil hari ini kita mendengarkan orang-orang Farisi mencobai Yesus dengan mengajukan pertanyaan, apakah boleh seorang suami menceraikan istrinya? Perlu kita ingat dalam konteks masyarakat pada zaman itu, yang diperbolehkan atau yang dirumuskan dalam hukum untuk dapat menceraikan istrinya itu hanyalah pihak laki-laki. Tidak disampaikan dan tidak dikatakan apapun tentang pihak perempuan atau dari pihak istri. Pertanyaan orang Farisi ini adalah jebakan. Orang-orang Farisi kita tahu, kelompok yang tahu, mengerti, memahami tentang ajaran Musa, adat istiadat orang Yahudi. Namun mereka menjebak Yesus dan mengkerdilkan hukum perkawinan. Semangat cinta kasih hukum perkawinan hanya pada taraf boleh dan tidak boleh. Sekali lagi, hukum cinta kasih perkawinan
dikerdilkan, disempitkan, dikecilkan hanya pada taraf boleh dan tidak boleh. Apa jawaban Yesus? Yesus tidak sama sekali menjawab boleh atau tidak. Tetapi Yesus memberi penegasan yang sangat-sangat jelas tentang betapa luhur, betapa kudus, dan betapa mulianya lembaga perkawinan di hadapan Allah. Yesus berkata, karena itu laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang datang dan tidak duduk dengan pasangannya, ya karena yang satu memilih misa yang berikut, ya, ataukah mungkin yang satu lagi bertugas, atau mungkin alasan-alasan yang lain. Tetapi sangat dianjurkan bagi kita supaya kesatuan spiritual itu bisa nampak dalam hidup setiap hari. Ketika Bapak Ibu datang misa, datanglah sebagai pasangan. Duduklah bersama di dalam gereja. Saya ketika masih bertugas di salah satu paroki di Toraja, kalau kunjungan ke stasi itu ada sebuah pola yang sampai hari ini masih terjadi. Ibu-ibu itu duduk di sebelah kanan, bapak-bapak itu duduk di sebelah kiri. Ya, coba Bapak Ibu nanti suatu saat kalau jalan-jalan ke paroki-paroki di luar kota Makassar, hal itu sangat nampak. Maka kemudian ajaran Yesus yang dipersatukan Allah janganlah diceraikan oleh manusia, kemudian gugur dengan sendirinya. Yang dipersatukan Allah diceraikan oleh bangku gereja. Mudah-mudahan tidak terjadi di paroki Andalas. Amin. Tojeng atau betul? Ya, maka tadi yang tidak lihat pasangannya sabar-sabar mami. Saudari-saudara yang terkasih, kita dalam hidup zaman sekarang, dalam liturgi penerimaan sakramen perkawinan yang terus menerus berkembang sepanjang sejarah gereja. Di dalam liturgi itu kedua mempelai saling menerimakan sakramen perkawinan. Mengapa dikatakan saling menerimakan? Karena pelayan utama sakramen perkawinan adalah kedua mempelai. Dan kedua mempelai itu adalah laki-laki dan perempuan. Tidak pernah laki-laki dengan laki-laki, tidak pernah perempuan dengan perempuan. Laki-lakinya pun adalah laki-laki sungguh, perempuannya pun adalah perempuan sungguh. Ya, laki-lakinya itu bebas, atau yang selama ini kita kenal dengan liber, tidak punya halangan perkawinan baik kodrati maupun gerejawi. Sama, perempuannya pun demikian. Perempuannya harus liber, bebas, tidak punya halangan perkawinan apapun baik kodrati maupun gerejawi. Dan liturgi perkawinan yang kita rayakan, pelayan utamanya adalah kedua mempelai itu sendiri. Uskup, imam atau diakon hadir sebagai saksi resmi gereja dan menerima kesepakatan nikah kedua mempelai. Kita ingat atau mungkin kita kenangkan kembali saat-saat di mana Bapak Ibu atau mungkin kita pernah menyaksikan perayaan sakramen perkawinan di hadapan imam, diakon atau uskup. Kedua mempelai berjanji di hadapan Tuhan dan umatnya untuk saling setia dalam suka maupun duka, dalam untung maupun malang. Keduanya berjanji untuk setia seumur hidup. Ingat, rumusan yang digunakan adalah seumur hidup, bukan sehidup semati. Maka saran saya kalau kita mendoakan mempelai, jangan mengatakan semoga langgeng sampai maut memisahkan. Kalau mati besok, cari gantinya. Kita doakan dengan rumusan yang lebih positif. Semoga setia sampai seumur hidup. Ya, kita gunakan rumusan dan doa yang lebih positif. Sering saya bertanya kepada pasangan yang akan menikah dalam penyelidikan kanonik, kau bacok mau kau sampai kapan sama becek? Sampai maut memisahkan, pastor. Ih,
Kalau mati besok, nu cari gantinya. Iya, Pastor. Dikatakan seumur hidup. Dengan demikian, perjuangan kesetiaan itu berlangsung terus-menerus selama nafas ini masih ada pada diri kita. Saudari-saudara yang terkasih, setiap janji perkawinan, setiap kesepakatan perkawinan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan panggilan yang mendalam untuk mencintai dan bertahan apapun tantangan yang akan dihadapi. Perkawinan bukan hanya kesepakatan antara dua manusia, melainkan ikatan yang disatukan oleh Allah sendiri. Maka yang dipersatukan Allah janganlah diceraikan oleh manusia. Dan Gereja Katolik mengajarkan bahwa perkawinan yang sakramental, ratum et consumatum, adalah perkawinan yang satu dan tak terceraikan. Gereja tidak mengenal perceraian. Gereja mengenal yang namanya anulitas atau pembatalan. Tidak mungkin cukup waktu saya jelaskan di sini, karena para imam itu ketika kuliah tentang perkawinan itu 14 SKS. Ya, sering saya bercanda dengan sesama rekan imam, kita yang kuliah, mereka yang nikah. Nah, saudari-saudara yang terkasih, Paus Fransiskus mengatakan ada 3 pilar hidup perkawinan. 1, kesetiaan. Kesetiaan itu mutlak. Walaupun sering ada yang menerjemahkan kesetiaan itu berasal dari kata setia, dipanjangkan menjadi apa? Setiap tikungan ada. Ya, mudah-mudahan jangan juga setiap tikungan ada. 1 saja. Kesetiaan itu mutlak. Kesetiaan itu harus. Jangan berharap orang setia kepada kita kalau kita tidak belajar untuk pertama-tama setia dalam janji, dalam cinta, dalam kasih, dalam hidup perkawinan. Kesetiaan itu tidak sekedar kata-kata, karena cinta tidak hanya sekedar kata-kata. Mengatakan setia itu hanya butuh 1 menit di hadapan altar Tuhan, bahkan mungkin hanya 30 detik. Tetapi kesetiaan itu berlangsung terus-menerus seumur hidup, sepanjang hidup Anda, Bapak Ibu, saudari-saudara yang terkasih. Lalu pilar perkawinan yang kedua, ketekunan. Ketekunan adalah kunci untuk bertahan dalam cinta. Ketekunan untuk saling menolong, untuk saling menguatkan, saling menopang satu dengan yang lain. Pertanyaan penting menyangkut ketekunan. Sudahkah kita mendoakan pasangan kita? Sudahkah kita mendoakan suami? Sudahkah kita mendoakan istri yang diberikan Tuhan kepada kita, yang kemudian kita pilih untuk menjadi teman seumur hidup? Lalu pilar yang ketiga, kesuburan. Kesuburan bukanlah pertama-tama tentang banyak anak, ya. Tetapi kesuburan dalam cinta, kesuburan dalam doa, kesuburan dalam semangat spiritual sebagai pasangan. Bapak Ibu, sekedar informasi, demografi keuskupan kita yang terdiri dari 3 provinsi menampilkan piramida terbalik. Artinya apa? Generasi 0 sampai 14 tahun itu jumlahnya sangat sedikit. Sementara lansia jumlahnya wallahu alam banyak sekali. Ya, kalau negara mengajarkan KB itu 2 anak cukup, gereja tidak. KB itu keluarga banyak. Kepada pasangan-pasangan muda, kalau masih sanggup tambah-tambahin misi deh. Ya, supaya gereja kita ini yang kita bangun besar-besar begini, saya katakan tadi di awal 10-15 tahun ke depan masih terisi. Ya. Pasangan-pasangan kalau masih sanggup, ya masih bisa tambah-tambah ini, ya. Sekalipun sebenarnya kesuburan bukanlah pertama-tama tentang aspek reproduktif, aspek reproduksi, tetapi kesuburan adalah tentang kesuburan dalam cinta antara suami dan istri. Saudari-saudara yang terkasih, setelah berbicara tentang perkawinan, kepada Yesus dibawalah anak-anak kecil supaya ia menjamah mereka.
Namun murid-muridnya justru memarahi orang-orang yang berusaha membawa anak-anak kepada Yesus. Karena kelakuan murid-muridnya itu, Yesus memarahi mereka. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan halang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang memiliki kerajaan Allah. Bahkan secara sangat ekstrim, Yesus mengatakan anak-anak adalah empunya kerajaan Allah. Anak-anak adalah pemilik kerajaan Allah. Dan supaya kita masuk ke dalam kerajaan Allah, Yesus mengajak kita untuk bersikap seperti seorang anak kecil. Saudari dan saudara, pada hari ini bersama dengan sekami, ya, pendampingan iman anak dan remaja Paroki Kristus Raja Andalas, kita merayakan usia kelompok pendampingan iman ini yang ke-45. Ini adalah tanda rahmat dan berkat dari Allah, bahwa Allah sungguh mencintai gerejanya. Berkat Allah kepada anak-anak kecil adalah realitas yang tidak dapat kita pungkiri, adalah realitas yang harus terus-menerus kita syukuri. Kehadiran anak-anak, kelahiran setiap bayi di dunia adalah tanda bahwa Allah mencintai gerejanya. Tanpa anak-anak, gereja tidak dapat bertahan untuk masa-masa yang akan datang. Bukankah anak-anak adalah masa depan gereja? Mereka tidak hanya sekedar masa depan keluarga, mereka tidak hanya sekedar masa depan bangsa, tetapi mereka juga adalah masa depan gereja. Tindakan Yesus memeluk anak-anak, meletakkan tangan dan memberkati mereka adalah tindakan yang seharusnya kita buat, tindakan yang seharusnya gereja laksanakan dalam memperlakukan anak-anak. Gereja atau kita semua dengan hati yang penuh cinta, hati yang bersuka cita, memeluk, meletakkan tangan dan memberkati anak-anak. Ini adalah tindakan sederhana yang dapat kita buat untuk semakin mendukung dan mendorong perkembangan pertumbuhan iman anak-anak. Dalam pembinaan pendampingan sekami setiap hari Minggu, banyak anak-anak yang mengikuti kegiatan dengan penuh sukacita dan kegembiraan. Maka saya mengajak kita semua sebagai penanggung jawab sekami sekeuskupan, mari kita terlibat dalam pendampingan iman anak. Bawalah Yesus kepada anak-anak dan bawalah anak-anak kepada Yesus. Yesus mereka dapat temukan dalam keluarga, Yesus juga mereka dapat temukan dalam gereja, Yesus juga dapat mereka temukan dalam pendampingan iman dalam kegiatan sekami. Kepada para orang tua, mari kita mengajak mereka untuk mengikuti kegiatan sekami. Di dalam kegiatan sekami mereka belajar mengenal Yesus. Di dalam kegiatan sekami mereka belajar mencintai Yesus. Di dalam sekami mereka belajar mengenal dan mencintai gereja dan juga semua yang terjadi di dalam gereja. Maka dari itu saudari-saudara yang terkasih, mari kita menumbuhkan cinta kita untuk Tuhan. Kita menumbuhkan cinta kita untuk pasangan kita. Pasangan masing-masing ya, jangan pasangan orang. Ya, mudah-mudahan tadi tidak ada yang toleh lalu bilang I love you sama pasangannya orang. Ya, kita tumbuhkan cinta dan juga kasih kita kepada anak-anak. Jangan menolak anak-anak. Ya, jangan sampai kita ini merasa memiliki kerajaan Allah, tetapi tingkah laku kita jauh dari yang dikehendaki Yesus. Karena justru yang dikehendaki Yesus adalah bersikap seperti anak kecil. Tuhan memberkati kita. Saudari-saudara, marilah kita bersama-sama menyegarkan ikrar pembaptisan kita dengan berdoa. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria,
yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita, semoga Ia menyempurnakan karya kasih dan kesetiaan-Nya dalam diri kita. Marilah mengatakan, Tuhan, peliharalah kami dalam kasih-Mu. Tuhan, peliharalah kami dalam kasih-Mu. Bagi gereja mempelai Kristus. Ya Bapa, semoga gereja selalu setia kepada semangat Injil dan kepada kasih Kristus yang membebaskan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, peliharalah kami dalam kasih-Mu. Bagi keluarga-keluarga yang dibangun atas dasar kasih yang tidak mencari kepentingan diri sendiri. Ya Bapa, semoga dengan adanya keluarga-keluarga yang berdasarkan kasih sejati, kami semua tertolong untuk lebih memahami dalamnya kasih Allah. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, peliharalah kami dalam kasih-Mu. Bagi keluarga-keluarga retak dan pasangan-pasangan yang mengalami kegagalan. Ya Bapa, semoga masyarakat menunjukkan pengertian bagi mereka yang mengalami masalah-masalah keluarga, dan semoga Allah mengasihani mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, peliharalah kami dalam kasih-Mu. Bagi kaum muda yang sedang mempersiapkan perkawinan. Ya Bapa, semoga kaum muda belajar dari pengalaman hidup bahwa kedalaman dan keindahan kasih terletak dalam kemurahan hati dan kesediaan untuk berbagi bersama. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, peliharalah kami dalam kasih-Mu. Bagi mereka yang tidak menikah demi kerajaan Allah. Ya Bapa, semoga mereka yang tidak menikah tidak menjadi orang yang menyendiri, melainkan hati mereka terbuka lebar dan penuh perhatian bagi semua orang serta kebutuhannya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, peliharalah kami dalam kasih-Mu. Bagi keluarga-keluarga di paroki kita ini. Ya Bapa, semoga keluarga-keluarga Katolik menghargai doa Rosario sebagai doa keluarga dan mendoakannya dengan baik, khususnya dalam bulan Rosario ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, peliharalah kami dalam kasih-Mu. Bagi kelompok pembinaan iman Serikat Kepausan Anak dan Remaja Misioner Sekami Paroki Kristus Raja Andalas. Ya Bapa, semoga para pendamping dan teristimewa anak-anak serta remaja yang tergabung dalam pendampingan iman Sekami boleh bertumbuh dan berkembang dalam cinta yang total, dalam kasih yang tulus dan ikhlas kepadamu dan kepada gerejamu. Semoga iman mereka senantiasa berkembang, kasih mereka senantiasa dikuatkan, dan pengharapan mereka diteguhkan setiap kali mereka mendapatkan pendampingan iman, setiap kali mereka mendapatkan kelimpahan berkat serta rahmat dalam setiap peristiwa dan kegiatan yang mereka ikuti. Semoga pada usia yang ke-45 tahun hari ini, Sekami Paroki Kristus Raja Andalas boleh mewujudkan semangat, doa, derma, dan kurban dan kesaksian melalui setiap perbuatan baik, perkataan, tindakan, dan segala sesuatu yang mereka laksanakan di dalam kehidupan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, peliharalah kami dalam kasih-Mu. Kita bersyukur bersama dengan Febianti Bahrun dan saudari-saudara
atas peristiwa iman, doa novena 3 kali Salam Maria yang terkabul. Ya Bapa, semoga para saudari dan saudara yang mengalami peristiwa iman mendapatkan berkat dan rahmat-Mu, senantiasa menggantungkan kehidupan mereka hanya kepadamu saja. Dan semoga oleh karena peristiwa iman ini, mereka pun disanggupkan untuk kemudian berbagi sukacita dengan siapa saja yang mereka jumpai. Marilah kita berdoa. Tuhan, peliharalah kami dalam kasih-Mu. Bagi mereka yang memohon doa oleh karena sedang dalam kondisi sakit, Barnabas Bota, Anselmus Ajimus Pare, maupun saudari-saudara kaum kerabat kita. Ya Bapa, anugerahkanlah kesembuhan bagi mereka yang mengharapkan pertolongan-Mu oleh karena sedang dalam situasi sakit. Semoga kelimpahan cinta-Mu turun atas mereka melalui perawatan, melalui persahabatan, dan juga teman dan siapa saja yang mendampingi mereka, keluarga, dan mereka semua yang terlibat dalam proses kesembuhan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, peliharalah kami dalam kasih-Mu. Bagi mereka yang telah meninggal dunia, Helena Lince Sijaya dan Maria Teresia, maupun saudari-saudara kaum kerabat kita. Ya Bapa, terimalah mereka yang kami doakan ini yang telah meninggal dunia di dalam kerajaan-Mu. Sambutlah mereka dengan penuh persahabatan dan cinta kasih. Semoga mereka boleh menjadi pendoa bagi kami yang masih bersiara di dunia ini, dan keluarga yang ditinggalkan dikuatkan dalam iman, harapan, dan kasih. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, peliharalah kami dalam kasih-Mu. Kita mempersembahkan doa dan intensi pribadi dalam hati masing-masing. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, peliharalah kami dalam kasih-Mu. Allah dan Bapa kami, sudilah hadir dengan kesetiaan-Mu di mana saja orang berkumpul untuk membangun persekutuan cinta kasih dan persahabatan. Dampingilah agar cinta kasih kami tahan uji kini dan sepanjang masa. Amin. Lagu persiapan persembahan Mada Bakti nomor 228. Suci
Mada Bakti nomor 233. Mada Bakti nomor 233. Terimalah roti anggur persembahan diri kami, terimalah ya Bapa, terimalah pralambang karya kami, suka duka hidup
Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan roti dan anggur yang kami unjukkan kepadamu sebagai ungkapan syukur atas cinta kasih-Mu kepada kami. Semoga kami pun saling mencintai satu sama lain sebagaimana diteladankan oleh Putra-Mu Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab oleh darah Putra-Mu dan kuasa Roh Kudus, Engkau mempersatukan anak-anak-Mu yang tercerai-berai oleh dosa dengan diri-Mu, agar umat yang sudah dihimpun menjadi satu dalam Tritunggal yang Esa dinyatakan sebagai gereja tubuh Kristus dan bait Roh Kudus, sebagai pujian bagi aneka ragam hikmat-Mu. Sebab itu, bersama paduan suara para malaikat, kami memuji-Mu dan dalam sukacita senantiasa bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagi-Mu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata,
terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Yohanes, dan Uskup Koadjutor kami Fransiskus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudari-saudara kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada
bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita saling memberikan salam damai. Anak domba yang menghapus dosa Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Sebagai lagu komuni, Mada Bakti nomor 298. 298. Tuhan, Kau satukan kami di dalam pesta ini dengan makan roti ini. Kau jadi saudara kami. Pesta Kau selenggarakan, Kau sebarkan undangan yang serta dalam perjamuan akan hidup kekal. Bagai yang Engkau janjikan pada para rasul-Mu, dan kami percaya tulus hati di Kau tak ingkar janji. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini. Kau jadi saudara kami. Kala Kau serahkan roti pada para murid-Mu, Engkau nyatakan penuh cinta, terimalah hidupku. Itulah tanda cinta-Mu bagi kami umat-Mu. Kini kami satu dengan Dikau dan mengabdi saudara. Tuhan, Kau satukan kami di dalam pesta ini dengan makan roti ini. Kau jadi saudara kami. Maka kini serba bahagia akan kami wartakan bagi orang yang sengsara, bagi hati yang hampa, dan kepada yang putus asa, orang miskin dan serang, agar nanti seluruh bangsa satu di dalam Roh-Mu. Tuhan, Kau satukan kami di dalam pesta ini dengan makan roti ini. Kau jadi saudara kami.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas sakramen cinta kasih-Mu yang telah kami terima. Kami mohon semoga cinta kasih yang telah Engkau tanam dalam diri para suami istri semakin tumbuh dan berkembang sehingga gereja-Mu dapat menjadi tanda kehadiran-Mu di dunia ini sambil menantikan keselamatan-Mu yang abadi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Pengumuman gereja, Sabtu Minggu tanggal 5 dan 6 Oktober 2024. 1. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja tanggal 28 dan 29 September 2024 sebesar Rp20.304.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp13.630.000. Kotak pemeliharaan gedung gereja sebesar Rp820.000. Kotak gerbu bulan September sebesar Rp1.986.000. Kolekte misa requiem sebesar Rp687.000. Kolekte 3 kali misa perkawinan sebesar Rp2.415.000. Sumbangan untuk Gua Maria dari Ibu Sisilia Jaya sebesar Rp500.000. Sumbangan bangku Sapak Bayo-Bayo, nonem sebesar 2 juta, nonem sebesar 1 juta, nonem sebesar 2 juta. Almarhum Ferdi Andri Bali sebesar 4 juta rupiah, Toko Mursalin sebesar 2 juta rupiah, nonem sebesar 2 juta rupiah, Ibu Luciali sebesar 2 juta rupiah. Atas sumbangannya kami ucapkan terima kasih. Yang kedua, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di aula lantai 1. Yang ketiga, akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Gafaril Roy Wijaya dan Gabriela Gisavita Ferdinand sebagai pengumuman kedua, Sipen Hiskia Eman dan Gerda Cindy Cornelia Lomo sebagai pengumuman kedua, Francisco Boben dan Monica Tamba sebagai pengumuman pertama, Wilson dan Anastasia Fidelia Yoel sebagai pengumuman pertama, Kevin Apriliano dan Erika Priscilia Liwan sebagai pengumuman pertama, Felix dan Vivi Hokil sebagai pengumuman pertama, Jeffrianus Gadul dan Lensiana Suryanti Murni sebagai pengumuman pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di paroki Andalas. Yang keempat, pertemuan bulanan WKRI cabang Kristus Raja Andalas akan diadakan pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 yang akan diawali dengan doa rosario pada pukul 17.00 WITA yang bertempat di Gua Maria Kristus Raja Andalas. Setelahnya dilanjutkan dengan rapat di ruang rapat lantai 2. Yang kelima, baptisan kategori bayi sampai dengan kelas 2 SD akan dilaksanakan pada Minggu tanggal 20 Oktober 2024 dengan syarat fotokopi surat nikah gereja orang tua dan fotokopi akte lahir atau surat keterangan lahir. Bagi yang akan mendaftarkan anaknya, disilahkan ke kantor sekretariat untuk mengambil formulir. Yang keenam, SMP Katolik Raja Wali telah membuka pendaftaran bagi peserta didik baru tahun ajaran 2025-2026. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Bapak Pastor, Suster, Bapak Ibu, serta adik-adik yang terkasih, ada tambahan beberapa. Kami mohon waktunya 5 menit. Yang pertama, dari panitia 85 tahun Pesta Pelindung akan mengadakan berbagai macam lomba. Maka oleh karena itu kami mengundang ketua wilayah dan ketua rukun untuk hadir pada technical meeting pada hari Senin besok jam 19.30 bertempat di lantai 1 aula paroki. Dimohon kehadirannya karena di sana akan kami jelaskan mengenai perlombaan dan pertandingan yang akan kita laksanakan dimulai pada tanggal 12 Oktober sampai pada puncaknya 24 November 2024. Itu dari panitia Pesta Pelindung. Selanjutnya, dalam rangka ulang tahun Sekami Kristus Raja Andalas ke-45 pada hari ini yang kita rayakan bersama, dari Sekami akan memberikan kenang-kenangan dalam bentuk plakat yang akan diberikan yang pertama kepada Pastor Paroki, Pastor Agus Kalepe, lalu yang kedua kepada Pastor Ferdinandus Nikitoari atau Pastor Nando sebagai pastor asisten yang kebetulan adalah direktur diosesan dari KKI, Dirdios KKI yang membawahi Sekami, dan yang selanjutnya kepada Dewan Pastoral yang dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak William Laurin selaku Depas 3. Kepada Bapak Pastor berdua dan Pak William boleh mengambil tempat di depan altar. Dan kepada rekan-rekan dari Sekami secara berurutan akan memberikan di bawah Pastor. Ya, secara berurutan kepada Pastor Paroki, Pastor Agus Kalepe, lalu kepada Pastor Nando, selanjutnya kepada Pak William. Tetap di tempat, kita foto bersama, ambil dokumentasi dulu, Pastor. Ya. Ini juga sebagai wujud bahwa gereja melakukan pembinaan secara bertingkat mulai dari anak-anak, Sekami, dan anak remaja sampai OMK sampai lansia. Jadi Bapak Ibu jangan pernah merasa takut akan kesendirian atau bagaimana, karena gereja memberikan ruang, memberikan wadah untuk Bapak Ibu dan anak-anak dalam berkarya dan bertumbuh dalam iman. Jadi kepada Bapak Ibu yang memiliki anak-anak yang dari umur, ya kalau bisa umur-umur 2, 3 sampai umur 10 mau masuk Sekami, silahkan dengan senang hati. Rekan-rekan pendamping Sekami akan dengan sangat senang bila anak-anak Bapak Ibu bergabung di dalam Sekami. Mungkin itu saja Pastor, tambahan dan pernyataan perakat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Profesia, dan mari kita ucapkan selamat ulang tahun untuk Sekami kita yang ke-45. Kita ucapkan selamat ulang tahun Sekami. Terima kasih atas seluruh rangkaian perayaan ini. Kepada semua pendamping Sekami dan juga Pastor Nando sebagai Dirdios KKI Keuskupan Agung Makassar. Dalam hal ini saya tidak menyapanya sebagai vikaris, tetapi sebagai Dirdios yang sudah bersedia untuk memimpin perayaan 45 tahun Sekami kita di Paroki Andalas. Sekali lagi kita tepuk tangan.
dan tentu kepada seluruh umat, orang tua, bapak, ibu dari anak-anak kita yang sementara tumbuh, berkembang melalui pendampingan sekami, mari kita sungguh mendorong anak-anak kita untuk selalu datang kepada Tuhan Yesus. Itulah yang diingatkan kepada kita. Jangan sampai kita menghalang-halangi mereka, mungkin pada saat hari Minggu dan hari-hari lain, lalu mengatakan, "Papa, Mama, saya mau ke gereja untuk mengikuti pembinaan," lalu kita arahkan ke tempat lain. Tentu ditanya pembinaan apa dan bagaimana, nanti pulang jam berapa dan seterusnya. Melalui itulah lalu anak-anak kita akan semakin tersapa. Dan dengan demikian apa yang dikatakan, yang kita katakan sebagai orang tuanya, Allah bisa karena biasa. Akhirnya suatu saat, pada saat kita lupa dan lalai untuk pergi ke gereja, lalu mereka akan mengingatkan, "Papa, Mama, hari ini hari Minggu, kenapa kita tidak pergi ke gereja?" Hal kecil, tetapi kalau itu dibiasakan untuk sungguh selalu datang kepada Tuhan Yesus, maka itu akan menjadi rahmat besar bagi kita. Sekali lagi, dalam seluruh pengembangan orang-orang muda sebagai harapan gereja, dimulai dari sekolah minggu, dan mari kita upayakan hal itu di paroki kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam soal ini. Lalu tambahan pengumuman, minggu depan itu kita merayakan hari raya Minggu Pangan Sedunia dengan tema "Aku lapar, kamu harus memberi aku makan." Lalu semua kolekte pada hari itu akan diserahkan kepada keuskupan, lalu diteruskan ke Roma. 2 minggu depan, tanggal 20, kita merayakan Hari Raya Misioner Sedunia yang ke-98. Syukur bahwa kita sudah mendahuluinya pada hari Minggu ini. Itu pun juga kolekte sebagai partisipasi kita itu diserahkan juga, dikirim ke Roma. Dari sanalah biasa kita mendapatkan juga katakanlah bagian-bagian yang memungkinkan untuk pendampingan sekami di seluruh dunia. Nah, terlebih minggu yang akan datang itu tentu lebih pada daerah-daerah misi yang jauh lebih berkekurangan daripada kita. Nah, ini berapa tambahan pengumuman sehubungan dengan perayaan dalam minggu ini yang akan kita buat. Sekali lagi terima kasih kepada kita semua atas perayaan yang kita buat pada kesempatan ini, utamanya bersama dengan anak-anak kita sekami Andalas yang merayakan hari ulang tahunnya yang ke-45. Moga-moga mereka semakin bertumbuh berkembang di bawah pendampingan para pendamping dan arahan kita semua, sehingga anak-anak kita semakin tumbuh dewasa. Terima kasih atas kebersamaan seluruh petugas liturgi pada kesempatan ini. Kita semua yang hadir, saya ucapkan limpah terima kasih. Dan semua persiapan-persiapan kita, baik dalam seluruh petugas liturgi, kelompok dekorasi dan sound system, saya ucapkan limpah terima kasih. Dan mohon maaf jika perayaan pada kesempatan ini sedikit lebih panjang, demi mengapresiasi apa yang dicadangkan oleh para pendamping sekami, dan kita boleh melibatkan diri pada kesempatan ini. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita dan mengakhiri perayaan ini. Tuhan bersamamu. Semoga damai Allah yang melampaui segala pengertian menjaga hati dan budi saudara dalam pengetahuan dan cintanya, serta putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Dan semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudari-saudara, pergilah mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah.
Lagu penutup Mada Bakti nomor 546.